Pundit percaya Marquinhos harus lepaskan kapten darinya. Sejak Paris Saint-Germain tersingkir di Liga Champions UEFA di babak 16 besar, ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang masa depan proyek klub ibu kota menuju musim depan. Marquinhos yang sering dilihat sebagai yang terbaik dari skuad juga mendapat kecaman tentang apakah dia kapten yang tepat untuk tim Liga 1. Pemain berusia 27 tahun itu gagal dalam ujiannya di Stadion Santiago Bernabeu ketika tim hancur di babak kedua, kebobolan hat-trick dalam 20 menit kalah agregat 3-2. Selama segmen tentang France Bleu Paris melalui kanal supporters, pakar sepak bola Prancis Julien Froment percaya bahwa Marquinhos harus menyerahkan tugas kaptennya kepada pemain lain di skuad. Marquinhos tidak dapat dikenali selama beberapa minggu, yang berpuncak pada pertandingannya melawan Real Madrid, sebuah kinerja individu bencana. Sejak kedatangannya pada tahun 2013, saya tidak ingat pernah melihatnya dalam kesulitan besar dalam sebuah pertandingan. Dan di atas segalanya, dia tidak tahu bagaimana merespon sebagai kapten, kata Froment. Selanjutnya, Froment ingin penyerang Kylian Mbappé mengenakan ban kapten untuk raksasa Prancis. Dia mengutip bagaimana pemain berusia 23 tahun itu berbicara kepada media menyusul kekalahan terbaru PSG akhir pekan lalu dari AS Monaco ketika mereka kalah 3-0. Yang jelas adalah Kylian Mbappé. Dia memimpin dengan memberi contoh di dalam dan di luar lapangan. Dia baru berusia 23 tahun tetapi menegaskan dirinya dari hari ke hari sebagai pemimpin di ruang ganti, kata Froment. Kandidat mengejutkan lainnya yang bisa memakai kapten adalah Lionel Messi. Mantan kapten Barcelona itu punya catatan rapot yang baik selama bertahun-tahun. Para fans sangat mendukung penuh jika Messi jadi kapten. Mereka percaya jika Messi bakal kembali ke masa jayanya jika gelar pemimpin diserahkan kepada sang pemenang Ballon d'Or 7 kali ini. Messi memuji tuan rumah dalam kemungkinan perpisahan sebelum Piala Dunia. Lionel Messi memberi penghormatan kepada penggemar Argentina dalam pertandingan kandang terakhir mereka sebelum putaran final Piala Dunia November dan mengatakan dukungan Parau dalam kemenangan 3-0 mereka atas Venezuela sangat penting dalam menjaga kebahagiaannya. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari orang-orang, persatuan antara publik Argentina dan tim ini, kata Messi setelah kemenangan nyaman mereka di Stadion Bombonera Boca Juniors. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu telah berjuang di Paris Saint-Germain sejak didatangkan dari Barcelona pada Agustus 2021. Tetapi ia sama bersemangatnya dengan tim Venezuela yang malang dan pemujaan penonton tuan rumah terbukti. Penggemar Argentina memuja Messi, dan terlebih lagi sejak dia memimpin mereka ke Copa America pada 2021, penghargaan internasional besar pertama mereka dalam 28 tahun. Perasaan itu saling menguntungkan, dengan Messi memimpin rekan satu timnya di putaran kemenangan di sekitar lapangan dan juga bernyanyi serta bernyanyi bersama dengan 50.000 penonton. Saya sudah bahagia di sini untuk waktu yang lama, sejak sebelum kami memenangkan Copa America, kata Messi. Orang-orang telah menunjukkan bahwa mereka mencintai saya dan saya bersyukur untuk itu. Semuanya mengalir secara alami yang membuatnya lebih mudah di dalam dan di luar lapangan. Pertandingan Jumat menandai kembalinya Messi ke tim nasional setelah diistirahat untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia Argentina sebelumnya melawan Chile dan Kolombia. Mbappé bertahan di PSG atau pindah saja ke Madrid? Ini kata Giroud. Striker AC Milan Olivier Giroud mengatakan Kylian Mbappé harus menentukan masa depannya dengan mendengarkan kata hatinya. Saat ini Mbappé memang masih berstatus sebagai pemain PSG. Akan tetapi ada kabar yang menyebut ia bisa saja pindah ke Real Madrid pada musim panas 2022 mendatang. Pasalnya kontraknya di PSG berakhir pada saat itu. Dan Madrid sendiri sudah sering dikaitkan dengan Mbappé. Mereka bahkan diklaim sudah coba merekrutnya pada Januari 2022 kemarin. Meski gagal, namun Madrid disebut akan menunggu Mbappé pada musim panas 2022 nanti. Sampai saat ini Kylian Mbappé masih belum menentukan masa depannya.
Belum jelas apakah ia akan bertahan di PSG atau pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Olivier Giroud kemudian ditanya soal masalah ini. Ia kemudian memberikan saran yang sederhana saja pada Mbappe. Ia harus melakukan apa yang dikatakan hatinya kepadanya, ucapnya pada Gazzetta dello Sport. Timnas Italia akan menghadapi Makedonia Utara di playoff Piala Dunia 2022. Mereka akan berpeluang bertemu Turki atau Portugal setelahnya. Keduanya adalah lawan berat yang bisa menjegal Italia bermain di Piala Dunia 2022 di Qatar. Olivier Giroud berkata ia berharap Italia tak sampai absen di pentas sepak bola terbesar sejagat raya tersebut. Piala Dunia tidak akan sama tanpa juara Eropa, katanya. Dengan Italia akan ada lebih banyak kompetisi. Saya benar-benar ingin teman-teman Italia saya lolos, seru Giroud. Apakah Donnarumma benar-benar harus disalahkan? Banyak penggemar merasa Gianluigi Donnarumma harus disalahkan atas kekalahan playoff Piala Dunia Italia dari Makedonia Utara kemarin. Tetapi, apakah itu benar-benar akurat? Penjaga gawang Italia berusia 23 tahun itu tidak menjalani musim yang mudah setelah transfer gratisnya ke raksasa Prancis Paris Saint-Germain musim panas lalu. Dia berbagi tempat awalnya dengan mantan pemain Real Madrid Keylor Navas, dan penampilan buruk dalam kekalahan tim Liga 1 Liga Champions dari Los Blancos jelas mengganggunya. Donnarumma gagal bereaksi dengan cepat terhadap tembakan Alexander Trafotski pada menit ke-92 dari luar kotak, memungkinkannya untuk merayap di sudut jauh di mana ia mematahkan hati Italia. Itu hanya tembakan tepat sasaran kedua yang dia hadapi sepanjang pertandingan. Tetapi dia masih gagal tampil saat itu penting. Terlepas dari kesalahan ini, tidak adil untuk menyalahkan kiper berusia 23 tahun itu. Ya, dia bisa saja bereaksi lebih cepat dan mungkin menyelamatkan tembakan. Tapi itu bukan salahnya, bahwa tidak ada bek yang berhasil menutup Trafotski saat dia mengatur tembakan. Tembakan yang dia cetak berkali-kali selama waktunya bersama Palermo. Ini juga bukan kesalahan Donnarumma bahwa Italia gagal mengkonversi salah satu dari 32 tembakan mereka menjadi gol. Juga bukan kesalahan Roberto Mancini untuk menyalahkan masalah Azzurri secara memadai di depan. Menunjuk jari menyalahkan kiper PSG adalah kritik yang malas dan pada akhirnya tidak berguna, yang berfungsi untuk mencatat ketika Italia ingin membangun kembali menjelang Euro 2024. Donnarumma akan tetap menjadi nomor 1 Italia, sebagaimana seharusnya. Dan sekarang sepertinya dia harus memenangkan kembali hati orang Italia lagi. With